Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Jamie Sanewe. Apapun kondisi yang saudara alami hari ini, percayalah bahwa Tuhan pasti bersama dengan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita luangkan waktu beberapa menit ke depan untuk merenungkan firman Tuhan. Judul pembahasan firman Tuhan saat ini adalah waspadai isi hati. Dalam Markus 7 ayat yang ke-21, sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Saudara, ketika kita menelah akan ayat firman Tuhan di dalam Markus 7 ayat yang ke-21, hati adalah bagian terpenting dalam kehidupan manusia, terlebih lagi bagi orang percaya. Karena hidup berkenan kepada Tuhan atau tidak itu sangat tergantung pada apa yang ada di hati kita. Mengapa? Karena di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 bagian B, firman Tuhan berkata, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kepada anak Salomo, Daud juga mengingatkan dalam 1 Tawarikh 28 ayat yang ke-9, dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayamu dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat cita-cita. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kita harus berhati-hati dan selalu menjaga hati kita supaya tetap berkenan kepada Tuhan. Ayat tema tadi dengan jelas menyatakan bahwa segala pikiran dan perbuatan jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, dan lain-lain bersumber dari hati. Mari kita menelaah lagi dalam Markus 7 ayat yang ke-23 berbunyi demikian dalam firman Tuhan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu benar bahwa keadaan hati manusia sangat menentukan jalan hidupnya. Iblis berusaha untuk menyerang dan mempengaruhi hati manusia dengan hal-hal yang negatif dan menjadikan hati sebagai sasaran empuknya, yaitu ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, keraguan-raguan, kebencian, kepahitan, dan sebagainya adalah hal-hal yang sering kali dipanahkan iblis hingga manusia menjadi lemah, tak berdaya, putus asa, kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Firman-Nya menasihatkan demikian dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita harus bisa menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Waspada berarti selalu berjaga-jaga dan tidak lengah, ibarat seorang prajurit yang sedang bertempur di medan peperangan. Sebab jika kita lengah sedikit saja, kita akan tertembak oleh musuh atau iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Daud yang selalu berbuka di hadapan Tuhan, siap untuk ditegur dan dikoreksi bila isi hatinya mulai tidak benar. Firman Tuhan dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24 berbunyi demikian. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Ayat yang ke-24. Lihatlah apakah jalanku serong
dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mazmur 73 ayat 1. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, keberadaan hati kita ibarat sebuah kebun. Bila kebun itu selalu kita jaga dan kita rawat setiap hari, kebun itu akan menjadi lahan yang subur dan siap untuk ditanami benih yang pada akhirnya akan menghasilkan tuaian yang baik. Tetapi sebaliknya, jika kebun itu kita biarkan terbengkalai, maka di dalam kebun itu akan tumbuh banyak ilalang dan semak belukar yang justru akan menghambat tumbuhnya benih yang kita semai. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan hati. Kita perlu menjaga, merawat, dan menanaminya dengan benih yang baik dan positif, yaitu firman Tuhan, sehingga isi hati kita bersih dari segala kotoran. Mengapa kita harus selalu menjaga hati kita tetap bersih? Sebab bila hati kita bersih atau murni, Tuhan akan berkenan hadir dan mencurahkan berkat-berkat-Nya. Dalam Mazmur 24 ayat 4 dan 5 berbunyi demikian. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, ayat yang kelima, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Mari kita lihat dalam Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini menunjukkan bahwa Tuhan menyediakan upah bagi orang-orang yang memiliki hati yang bersih atau murni. Ada berkat, ada perlindungan di sana, bahkan ia akan melihat Tuhan. Jadi dia berkenan memilih seseorang dan memberkatinya bukan berdasarkan penampilan fisik, bukan berdasarkan kepintaran, bukan berdasarkan kekayaan yang dia miliki, padatnya jadwal pelayanan atau aktivitas rohani yang dikerjakan, tetapi dia melihat isi hatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kondisi hati kita saat ini? Sudah bersihkah atau masih banyak kekotoran, hal-hal jahat dan akar pahit yang terkandung di dalamnya? Nah, supaya hati kita bersih dan murni, tidak ada jalan lain selain kita harus datang kepada Tuhan. Berdoa dengan mencurahkan isi hati dengan jujur dan membuka hati untuk selalu dikoreksi oleh firman-Nya. Itulah proses menuju kemurnian hati, karena firman-Nya itu di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika hati kita tidak berkenan kepada Tuhan, maka ibadah dan pelayanan yang kita kerjakan juga sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, semoga renungan firman Tuhan hari ini dapat memberikan kekuatan iman dan rohani kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua adalah doa dan harapan saya. Amin.